Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Saya masih diberikan kesehatan, kekuatan dan nikmat umur sehingga saya masih bisa mempresentasikan tugas distribusi tenaga listrik. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam ke Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, langsung saja. Sebelum saya mempresentasikan tugas distribusi tenaga listrik ini, terlebih dahulu saya memperkenalkan nama. Nama saya Syamril, NIM 1924152009. Baiklah, langsung saja. Peralatan distribusi tenaga listrik. Yang pertama itu tiang listrik. Tiang listrik merupakan salah satu komponen utama dari konstruksi jaringan distribusi dengan saluran udara. Pada jaringan distribusi, tiang yang biasa digunakan adalah tiang beton. Tiang listrik harus kuat karena selain digunakan untuk menopang hantaran listrik, juga digunakan untuk meletakkan peralatan-peralatan pendukung jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah. Penggunaan tiang listrik disesuaikan dengan kondisi lapangan. Adapun sifat-sifat tiang listrik yang dipakai dalam distribusi tenaga listrik, yang pertama itu kekuatan mekanik yang tinggi, yang kedua perawatan yang mudah, dan yang terakhir mudah dalam pemasangan konduktor, saluran, dan perlengkapannya. Tiang listrik besi atau baja. Tiang listrik besi adalah tiang listrik yang terbuat dari material besi yang berbentuk pipa, selanjutnya dimodifikasi khusus untuk penyangga listrik. Tiang baja memiliki kekuatan mekanik yang tinggi tetapi mudah korosi, di samping harganya relatif mahal. Keuntungan tiang baja adalah ringan, ukurannya lebih kecil dibanding tiang kayu maupun beton, mudah penggunanya tetapi mahal pemeliharaannya. Untuk tiang listrik beton. Tiang listrik beton adalah sebuah material tiang listrik yang terbuat dari beton atau semen dengan kriteria panjang 9 meter untuk tiang listrik tegangan rendah dan 12 meter untuk tiang listrik tegangan menengah. Untuk selanjutnya, isolator. Isolator adalah suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk mengisolasi konduktor atau penghantar dengan tiang listrik. Adapun fungsinya, isolator dapat ditinjau dari dua segi. Yang pertama itu fungsi dari segi elektris untuk menyekat atau mengisolasi antara kawat pasa dengan tanah dan kawat pasa lainnya. Yang kedua, fungsi dari segi mekanis, menahan berat dari konduktor atau kawat penghantar, mengatur jarak dan sudut antar konduktor atau kawat penghantar, serta menahan adanya perubahan pada kawat penghantar akibat temperatur dan angin. Beberapa jenis konstruksi isolator dalam sistem distribusi, antara lain yang pertama itu isolasi gantung atau suspension tipe isolator. Yang kedua, isolator jenis pasak atau pin tipe isolator. Yang ketiga, isolator batang panjang atau long rod tipe isolator. Dan yang terakhir, isolator jenis pos saluran atau line post tipe isolator. Untuk isolator jenis pos saluran bisa dilihat pada gambar, dan isolator gantung. Selanjutnya, penghantar. Penghantar pada sistem jaringan distribusi berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari suatu bagian ke instalasi atau bagian yang lain. Adapun sifat-sifat penghantar, yang pertama memiliki daya hantar yang tinggi,
2. Memiliki kekuatan tarik yang tinggi. 3. Memiliki berat jenis yang rendah. 4. Memiliki fleksibilitas yang tinggi. 5. Tidak cepat rapuh. Dan yang terakhir, memiliki harga yang murah. Adapun jenis-jenis bahan penghantar, yang pertama kawat logam biasa, contohnya AAC atau aluminium konduktor. Yang kedua kawat logam campuran, contohnya A3C atau aluminium alloy konduktor. Untuk selanjutnya yaitu saluran transmisi. Saluran transmisi merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari generator, stasiun, atau pembangkit listrik sampai ke distribution station hingga sampai pada konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik ini ditransmisikan oleh suatu bahan konduktor yang mengalirkan tipe saluran transmisi listrik. Adapun komponen transmisi listrik terdiri atas yang pertama konduktor, yang kedua isolator, dan yang ketiga tiang penyangga atau tower. Konduktor. Kawat konduktor ini digunakan untuk menghantarkan listrik yang ditransmisikan. Kawat konduktor untuk saluran transmisi tegangan tinggi ini selalu tanpa pelindung atau isolasi, hanya menggunakan isolasi udara. Jenis yang sering dipakai adalah jenis aluminium dengan campuran baja. Selanjutnya isolator. Isolator pada sistem transmisi tenaga listrik berfungsi untuk penahan bagian konduktor pada ground. Bahan isolator harus memiliki resistansi yang tinggi untuk melindungi kebocoran arus dan memiliki ketebalan yang secukupnya atau sesuai standar untuk mencegah breakdown pada tekanan listrik tegangan tinggi sebagai pertahanan fungsi isolasi tersebut. Selanjutnya tower atau menara penyangga. Tower merupakan konstruksi bangunan yang digunakan untuk menopang saluran transmisi dengan konstruksi penyusunan batangan-batangan baja yang sudah digalvanis. Suatu tower listrik harus kuat terhadap beban yang bekerja. Yang pertama gaya berat tower dan kawat penghantar atau gaya tekan. Yang kedua gaya tarik akibat rentangan kawat. Dan yang terakhir gaya angin akibat terpaan angin pada kawat maupun badan tower. Untuk selanjutnya transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Dengan alat yang bernama trafo, maka pilihan tegangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan tegangan pada pelanggan. Trafo distribusi satu fasa. Keandalan sebuah trafo distribusi satu fasa di jaringan akan berkurang ketika penggunaannya di lapangan tidak sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan PLN. Dimulai dari pembebanan trafo distribusi satu fasa yang melampaui standar yang diizinkan, ketidakseimbangan beban antar fasanya, dan juga tegangan drop di jaringan yang disuplai oleh trafo, yang nilainya juga di luar standar. Trafo distribusi 3 fasa. Transformator 3 fasa adalah tulang punggung dari distribusi daya listrik, baik yang terhubung dengan delta atau star. Suplai 3 fasa juga ditulis sebagai 3 fasa, digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, transmisi, dan distribusi, serta untuk semua keperluan industri. Untuk selanjutnya PHBTR.
Fungsi atau kegunaan PHBTR adalah sebagai penghubung atau pembagi atau pendistribusian tenaga listrik dari output trafo sisi tegangan rendah TR ke rel pembagi dan diteruskan ke jaringan tegangan rendah atau JTR melalui kabel jurusan atau optik kabel yang dinamakan oleh NH PUSE jurusan masing-masing. Selanjutnya, PUSE Shut Out atau FCO. PUSE Shut Out atau FCO adalah sebuah alat pemutus rangkaian listrik yang berbeban pada jaringan distribusi yang bekerja dengan cara meleburkan bagian dari komponennya atau PUSE link yang telah dirancang khusus dan disesuaikan ukurannya. FCO ini terdiri dari rumah PUSE atau PUSE support, pemegang PUSE atau PUSE holder, dan PUSE link. Berdasarkan sifat pemutusnya, PUSE link ini terdiri dari dua tipe. Yang pertama tipe K atau pemutus cepat, dan yang kedua tipe T atau pemutus lambat. FCO pada jaringan distribusi digunakan sebagai pengaman pencabangan satu fasa maupun sebagai pengaman peralatan listrik atau trafo distribusi non-CSP kapasitor. Selanjutnya, auto voltage regulator atau APR. Auto voltage regulator atau APR merupakan auto transformer yang berfungsi untuk mengatur atau menaikkan tegangan secara otomatis. Rangkaian dari regulator ini terdiri dari auto transformer penaik tegangan. Selanjutnya, meter ekspor impor. Meter kirim terima berfungsi untuk mengetahui berapa kWh yang dikirim dan diterima antar UPJ. Pada meter X-in terdapat CT dan PT yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan dan arus dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk proses pengukuran. Selanjutnya, load break switch atau LBS. Nah, di sini LBS atau saklar pemutus beban adalah peralatan hubung yang digunakan sebagai pemisah ataupun pemutus tenaga dengan beban nominal. Proses pemutusan atau pelepasan jaringan dapat dilihat dengan mata telanjang. Saklar pemutus beban ini tidak dapat bekerja secara otomatis. Pada waktu terjadi gangguan, dibuka atau ditutup hanya untuk memanipulasi beban. Untuk selanjutnya, air brake switch atau ABSW. Nah, ABSW adalah peralatan hubung yang berfungsi sebagai pemisah dan biasa dipasang pada jaringan luar. Biasanya, medium kontaknya adalah udara yang dilengkapi dengan peredam busur api atau interrupter berupa hembusan udara. ABSW juga dilengkapi dengan peredam busur api yang berfungsi untuk meredam busur api yang ditimbulkan pada saat membuka atau melepas pisau ABSW yang dalam kondisi bertegangan. Kemudian ABSW juga dilengkapi dengan isolator tumpu sebagai penopang pisau ABSW. Pisau kontak sebagai kontak gerak yang berfungsi membuka atau memutus dan menghubung atau memasukkan ABSW, serta stang ABSW yang berfungsi sebagai tangkal penggerak pisau ABSW tersebut.
Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang hingga listrik sampai ke konsumen, akan melalui kWh meter. Nah, di sini kWh meter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur daya listrik yang digunakan dalam rumah tangga. kWh meter adalah alat ukur yang digunakan untuk menghitung pemakaian energi listrik. kWh meter ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Pada kWh meter terdapat MCB, yang dimana MCB itu berfungsi sebagai pemutus arus listrik menuju arah beban. Untuk memutuskan arus tersebut dapat dilakukan manual maupun otomatis. Untuk melakukannya secara manual, yaitu dengan mengubah toggle switch yang berada di depan MCB tersebut. Setelah itu MCB akan memutus arus listrik. Sedangkan untuk secara otomatis akan terjadi jika dideteksi terjadi arus berlebih yang diakibatkan beban penggunaan listrik yang lebih ataupun dikarenakan hubung singkat. Itulah tadi penjelasan mengenai tugas peralatan distribusi tenaga listrik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.